Bab 1471. Melihat ini, penguasa ilahi King Pao dari klan jiwa tersenyum dingin. Binatang kecil, sepertinya kamu telah melepaskan perlawananmu dalam hal ini. Aku akan membiarkanmu merasakan apa kekuatan sebenarnya dari klan jiwa. Jiwa dihancurkan selama 9 hari. Dengan raungan, pisau panjang King Pao Divine Sovereign memotong langit dan langsung muncul di depan Chen Ye. Terus mendekat. Sepertinya dia akan menembus tubuh Chen Ye di detik berikutnya. Sudut mulut Raja Ilahi King Pao telah menguraikan senyum yang berhasil. Menurutnya, pemuda yang menghancurkan formasi ini tidak lebih dari itu. Bagaimanapun, itu adalah sampah dari dunia seni bela diri rendah sampah rentan. Tetapi tepat ketika pisau panjang hendak menyentuh Chen Ye. Hampir terlambat. Chen Ye membuka matanya. Mata macam apa itu? Seolah-olah dari keabadian, melalui segalanya. Itu seperti iblis yang keluar dari 9 neraka Serenity. Kemudian, pedang King Pao Divine Sovereign tergantung seperti ini. Ini seperti diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata King Pao Divine Sovereign melebar, seperti melihat hantu. Kemudian tubuh, aura, dan temperamen Chen Ye sangat berubah, dan bahkan gerakannya sedikit berbeda. Sekelompok junior, berani marah. Merusak. Dalam sekejap, pedang panjang Dewa King Pao berubah menjadi bubuk. Kemudian Divine Sovereign Xiao Yao mengendalikan tubuh Chen Ye, menembakkan pedang, dan langsung memotong lengan Divine Sovereign King Pao. Dia membombardir masa lalu dengan satu pukulan dan satu tendangan, hampir menjatuhkan setengah dari penguasa ilahi King Pao, dan kemudian dia bertarung lebih banyak lagi. Semakin dia bertarung, semakin dia menjadi berani. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apakah ini masih anak dari dunia seni bela diri rendah? Ini terlalu kuat. Dewa Xiao Yao mengendalikan tubuh Chen Ye dan bertarung melawan Dewa King Pao, dan pertempuran itu hancur dalam sekejap. Tanah besar klan jiwa semuanya berada dalam jangkauan serangan, dan semua bangunan runtuh pada suatu waktu, dan tanah datar asli juga meleleh. Lubang dibuat, pasir dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, dan beberapa prajurit lemah dari kerajaan Raja Dewa terguncang oleh akibatnya dan jatuh langsung. Langsung. Ada suara ledakan di langit. Lusinan Dewa dan Raja retak, dan darah menghujani secara tak terduga. Sejauh ini, ada hampir 200 prajurit Raja Dewa yang telah jatuh dari klan jiwa. Lebih dari 100 dewa dan raja telah pecah, sehingga langit dan bumi menangis dan hujan darah. Momentum seperti itu tidak lebih lemah dari para pejuang yang gugur, bahkan jalan surga. Semua bergerak. Kejam. Terlalu kejam. Pada saat ini, Chen Ye memiliki sajak khusus yang mengalir di sekitar tubuhnya, dan napas di tubuhnya bahkan lebih tak terduga. Dia tidak hanya menyerang dan membunuh King Pao Divine Sovereign tanpa perlawanan apapun, tetapi bahkan meledak dengan kekuatan fisik dan penghancuran Dewa Raja Dao, menghancurkan Dewa Raja Dao kemanapun dia pergi, dan secara langsung membunuh ras jiwa Dewa Raja Realem dan primordial di sekitarnya. Seniman bela diri dunia. Secara relatif, kekuatan Chen Ye telah meningkat terlalu cepat, dan dia mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatannya sendiri dan tidak dapat menggunakan kekuatan tempur yang paling kuat. Tapi Xiao Yao Divine Sovereign berbeda. Hedao adalah puncak surga lapis ke-9 dari alam Hedao 8.000 tahun yang lalu, dan dia bahkan bisa bertarung melawan seniman bela diri di alam ciptaan. Kontrolnya atas kekuatan, sihir, dan cara raja jauh lebih dari Chen Ye, dan lebih dari penguasa ilahi King Pao di depannya. Bagaimana mungkin kekuatan kuburan reinkarnasi tidak kuat? Wah. Woho. King Pao Divine Sovereign melambaikan pedang divinenya dan menggambar lingkaran di depan dadanya, dan kemudian meledakkan lebih dari 100 pedang Qi, dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi. Chen Ye mendengus dingin, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan ketika pedang Qi mendekat, itu berubah menjadi bayangan dan melintas langsung melalui celah pedang Qi. Saya bahkan tidak tahu kapan kipas bulu muncul di tangan saya. Setelah kipas bulu dibuka, ia memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan mereka tersebar dengan pemandangan yang indah. Lagu. Musik yang menyenangkan. Bunga sakura yang indah mengubah dunia menjadi sepotong salju. Ini adalah keterampilan paling kuat dari Dewa Xiao Yao. Segera setelah kipas bulu keluar, gempa bumi membunuh. Di antara mereka, tubuh Chen Ye sangat gesit, dan kipas bulu di tangannya berubah menjadi kipas gratis. Dia sangat tampan, bergoyang keras di udara, dan meledak dari udara, tetapi dia tidak menyerang Dewa King Pao. Namun, ketika kelopak bunga sakura yang tersebar di langit jatuh pada Dewa King Pao, itu seperti palu raksasa, dan tubuh Dewa King Pao dengan cepat retak. Nada indah itu juga telah berubah menjadi nada yang mengancam jiwa yang menembus jiwa. Apa? Sakura, bunga sakura di langit. Tidak, siapa kamu?
King Pao Divine Sovereign berguling dan jatuh langsung ke tanah. Dalam sekejap, ribuan bunga sakura berjatuhan secara bersamaan, seperti bintang-bintang di langit, menghancurkan tubuh King Pao Divine Sovereign sepenuhnya ke tanah. Darah yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan hanya satu demi satu kekuatan jiwa yang tersisa. Penguasa ilahi King Pao, yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Ada apa? Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di surga lapisan kelima dari alam harmoni. Menghadapi Chen Ye, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu tidak benar, bahkan jika Chen Ye pecah dalam kekuatan tempur, itu paling banyak setara dengan lapisan ketiga surga Dao Realm, tapi ada apa dengan bunga sakura yang memenuhi langit dan musik yang membunuhmu? Bukankah Chen Ye iblis? Bukankah itu anak rendahan dari dunia seni bela diri rendah? Jadi, Anda tahu nadanya. Masih tahu bagaimana menggabungkan tren umum langit dan bumi, kekuatan gunung dan sungai. Bekerja sama dengan ini untuk meningkatkan kekuatan tempur Anda untuk seluruh generasi. Apalagi dia tidak selalu merajalela, dia memblokir seranganku setiap kali sebelumnya, bagaimana itu berubah? Menghindari seranganku. King Pao Divine Sovereign tidak berani berpikir terlalu banyak, dan buru-buru berteriak, selamatkan aku. Tolong aku. Kamu tujuh, selamatkan aku dengan cepat. Penatua, selamatkan aku. Wah. Seorang Raja Dewa di surga lapis ketiga dari alam Hedao mengetahui bahwa rekannya mengalami kecelakaan, dan sebelum dia sempat memikirkannya, dia dengan paksa menerobos serangan Buddha Cahaya Bulan, mengeluarkan pedang, dan membunuh Chen Ye. Pada saat yang sama, ada dua dewa lain yang terluka parah dan menghalangi serangan Buddha pengobatan. Bahkan jika mereka terluka parah. Hanya satu pikiran. Penguasa ilahi King Pao tidak bisa mati. Setelah ranah paling kuat dan tertinggi King Pao Divine Sovereign terbunuh dalam pertempuran. Kemudian mereka juga tidak bisa lepas dari pelarian seperti itu. Tunggu generasi muda. Berani menghentikanku juga. Chen Ye, yang dirasuki oleh Dewa Xiao Yao, mendengus dingin, kipas Xiao Yao di tangannya bergetar, hantu naga dan Phoenix meraung, cakar naga menjulang ke langit, api Phoenix menyembur keluar, dan lebih banyak hantu seperti Lark dan Yinglong muncul. Senjata terbang bertarung bersama. Bang bang bang. Ledakan. Sekelompok lampu meledak di udara. Artefak abadi Hunyuan yang terbang dan ditembakkan semuanya dihancurkan oleh hantu yang dihasilkan oleh Xiao Yao Fan. Chen Ye melintasi kilometer dalam satu langkah, meraih kekuatan jiwa Raja King Pao, dan tersenyum sedikit menghina, Raja ini tidak membiarkanmu pergi, apa yang kamu lakukan ketika kamu pergi begitu cepat? Suara itu jatuh. Kipas Xiao Yao juga jatuh, secara langsung memotong kekuatan jiwa penguasa ilahi King Pao. Selanjutnya, kesadaran Chen Ye sendiri keluar dari kuburan reinkarnasi, memobilisasi kekuatan lima dewa dan raja, dan secara langsung melahap kekuatan para dewa dan jiwa yang rusak, yang digunakan untuk menstabilkan para dewa dan raja, dan sumber utama kekuatan adalah kekuatan para dewa dan jiwa. Berbeda dari empat dewa dan raja lainnya, itu membutuhkan kekuatan fisik. Bab 1472 Wah-wah. Woho. Seluruh tubuh Chen Ye tampak berkilau, dan sepertinya dia merasakan peningkatan kekuatan jiwa. Pada saat ini, Xiao Yao Shenjun masih mengendalikan tubuhnya, dia berhenti sejenak, dan menatap kipas Xiao Yao yang seputih salju di tangannya, dan ada kilau samar pada kipas Xiao Yao. Itu hilang. The Happy Fan di tangannya menggambarkan gunung dan sungai, matahari dan bulan di satu sisi, dan pemandangan dalam sedetik. Itu adalah kipas Xiao Yao yang dipadatkan oleh kekuatan Xiao Yao Shenjun, bukan artefak kelas 9 yang sebenarnya, Xiao Yao Shenfan. Wah! Begitu Chen Ye menyingkirkan kipas Xiao Yao, dia berbalik untuk melihat tujuh dewa klan jiwa lainnya, dan senyum menghina terbentuk di sudut bibirnya, dan berkata, terserah kamu. Segera, dia melompat keluar, melambaikan kipas Xiao Yao di sepanjang jalan, memancarkan gelombang riak, membunuh lebih dari 5 primordial dan lebih dari 100 prajurit realem Raja Dewa ketika dia datang ke kelompok pertempuran, dia sendirian menepi 3 dewa, 2 dewa dari lapisan keempat dan 1 dewa dari lapisan ketiga. Surga 3 lapis dari alam Hedao. Surga 4 lapis dari alam Hedao. Di wilayah selatan, setidaknya dia juga kepala klan roh darah, tetapi sekarang di klan jiwa, dia hanyalah sesepuh sekte luar. Meskipun ada nama para dewa, tetapi tidak ada prestise para dewa. Sebelumnya, 7 orang bekerja sama untuk menyerang dan membunuh 3 dewa dan Buddha. Meskipun darah ketiga dewa dan Buddha ada di mana-mana, mereka tidak bisa memenangkan 3 dewa dan Buddha, dan kemudian mereka ditarik oleh Chen Ye. Ayo, itu langsung menjadi pertarungan yang sulit. Kekuatan tempur gabungan dari 3 dewa tidak rendah sama sekali, dan bahkan ada puluhan penjaga alam Hunyuan di samping untuk membantu, dan melawan Chen Ye bersama-sama. Pada saat ini, semua tuan di tanah klan jiwa telah berkumpul, tidak peduli apa kekuatan mereka,
mereka akan bergegas ke Chen Ye dan tiga dewa dan Buddha, serta senjata ajaib yang membunuh musuh sendiri. Ditambah beberapa boneka perang. Dengan begitu banyak kekuatan, dia tidak bisa mengambil Chen Ye. Latar belakang Chen Ye, kata tanpa ragu-ragu. Itu setara dengan warisan satu atau dua sekte yang lebih rendah. Melihat ke belakang pada waktu itu, ada lebih dari 500 boneka pertempuran di alam dewa, lebih dari 100 boneka pertempuran di alam Raja Dewa, ditambah ribuan artefak abadi, ratusan artefak Raja Ilahi, lusinan artefak abadi esensi campuran, dan beberapa pegangan artefak ilahi. Tidak berlebihan. Mengatakan bahwa Chen Ye sendiri yang bisa memusnahkan sekte yang lebih rendah. Tentu. Masuki formasi naga jiwa 10.000 tahun. Hampir semua boneka pertempuran dibuang, ditambah beberapa hadiah diberikan kepada keluarga Beigong untuk menyelesaikan masalah. Artefak abadi dan artefak Raja Ilahi dikonsumsi lebih dari setengahnya, dan setelah terobosan, artefak gabungan telah habis. Dan hanya artefak abadi Hunyuan yang tersisa sebagai kekuatan utama. Kekuatan jiwa Chen Ye membunuh para pejuang jiwa terbang itu. Artefak abadi-abadi yang dikendalikan oleh kekuatan jiwa dan semangat artefak. Untuk dapat membunuh klan jiwa yang sama di alam primordial. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan jiwa Chen Ye kuat, tetapi masih sulit untuk berurusan dengan sejumlah besar prajurit di alam primordial dan alam Raja Dewa. Tepuk. Mati. Kipas Chen Ye Xiaoyao jatuh, dan dia langsung membunuh Raja Dewa yang berada di lapisan ketiga alam Tao. Dia bahkan membunuh banyak prajurit kerajaan Raja Dewa dengan akibatnya, benar-benar membunuh darah. Dengan seluruh kekuatannya, sekitarnya Raja Dewa mendekati klan jiwa. Prajurit kerajaan telah dibunuh oleh ratusan. Segera, dia terus menyerang dua dewa klan jiwa besar. Membunuh. Semua prajurit mematuhi perintah. Bunuh Chen Ye, atau tetua ini akan menghancurkanmu. Wajah Soul Destruction semakin jelek. Saya pikir Chen Ye, yang terluka parah, akan menang dalam 3 langkah. Dari kelihatannya sekarang, klan jiwa menderita kerugian besar. Jika dia tidak bisa mengambil Chen Ye lagi, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada para tetua istana jiwa? Sol Miseng hanya bisa mengeluarkan perintah terakhir, dan dalam sekejap, anggota klan jiwa mengosongkan langit dan membunuh Chen Ye dan 3 dewa dan Buddha secara bersamaan. Dewa mati lainnya. Setiap penguasa ilahi adalah pembangkit tenaga listrik yang berharga dari klan jiwa. Bahkan jika ratusan prajurit kerajaan Raja Dewa mati, tidak ada Raja Dewa yang hilang, rasa sakitnya akan datang. Bang bang bang. Klan jiwa ada di mana-mana, dan semua jenis senjata peri terbang di langit. Tempat yang paling spektakuler, paling kuat dan paling menarik tidak lebih dari 2 lingkaran perang. Dalam lingkaran pertempuran, 3 dewa dan Buddha dari Sekte Tantra Buddha Emas bertarung melawan 4 dewa klan jiwa. Lingkaran pertempuran lain Chen Ye membunuh 3 dewa dari alam Dao dan benar-benar menghancurkan bangunan ini di tanah klan jiwa. Klan jiwa. Itu hanya cabang dari istana jiwa, kemudi ketujuh. Tetapi ada juga puluhan ribu klan jiwa di sini. Pada awal istana Kaisar Wanjian, Yang Mulia Abadi Qingjian membunuh lebih dari 10.000 anggota klan jiwa yang memasuki ranah para dewa, tetapi masih ada 20.000 hingga 30.000 pelayan dan rendah. Klan tingkat kerajaan Kaisar. Pada saat ini, dia juga dibunuh setelahnya. Ada mayat dan artefak peri yang rusak di seluruh tanah, dan tentu saja sejumlah besar artefak peri yang tidak dimiliki dan artefak spiritual berserakan. Adapun alam Raja Dewa, alam primordial, dan alam harmoni. Terlepas dari status mereka, apakah mereka milik istana jiwa atau tidak, mereka semua telah terbunuh pada saat ini, mencoba yang terbaik untuk mengelilingi Chen Ye dan 3 dewa dan Buddha. Alam Raja Ilahi, jumlah 3.000, adalah seluruh latar belakang tanah jiwa ini. Pada saat ini, hanya ada lebih dari 2.500 prajurit Raja Dewa yang tersisa, mengepung Chen Ye, tetapi dia dibombardir setelahnya ketika dia mendekat, tetapi dia masih bergegas untuk membunuh Chen Ye di bawah perintah penghancuran jiwa. Ada 127 prajurit di alam primordial. Pada saat ini, masih ada 97 orang yang tersisa, setengah menyerang Immortal Hunyuan, setengah membantu 7 dewa, membunuh Chen Ye dan 3 dewa. Adapun ranah. Hanya 8 ini. Klan jiwa. Seperti yang diharapkan dari raksasa, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di satu cabang. Terakhir kali, bahkan jika Chen Ye siap untuk meledakkan semua kekuatan tempurnya dan menghancurkan semua boneka perang dan senjata peri, itu hanya 18 alam primordial, lebih dari 100 Raja Dewa digabungkan dengan 8 Raja Dewa untuk dibunuh, dan sekarang jiwa dari klan jiwa ini di tanah, para pejuang klan jiwa di berbagai posisi, bahkan mereka yang tidak langsung di bawah istana jiwa, semuanya telah muncul. Bagaimanapun, jiwa dihancurkan, leluhur klan jiwa telah berbicara. Bunuh Chen Ye. Di kejauhan, Beigong Hongtian dan Lingyun Immortal Venerable, yang tidak pernah bergerak, menyaksikan adegan ini, dan hati mereka bergetar.
Pemusnahan jiwa, itu benar-benar tidak melihat para pejuang di bawah matanya. 2 atau 3 ribu prajurit kerajaan Raja Dewa. Lebih dari 100 seniman bela diri primordial. Ini hampir setara dengan jumlah 100 faksi di tanah surga dan bumi. Meskipun sedikit lebih rendah, itu juga merupakan kekuatan besar, tetapi di bawah perintahnya, setengah mati, Chen Ye, iblis yang lengkap. Menyinggung Chen Ye seperti menyinggung dewa kematian. Poin kuncinya adalah dia benar-benar tidak tahu mengapa Chen Ye tiba-tiba berubah. Chen Ye memberinya perasaan bahwa dia sedang menghadapi orang asing. Dan itu adalah orang asing dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Anak ini. Jika saya bisa bertahan, saya khawatir pencapaian masa depan saya tidak terukur. Beigong Hongtian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, menatap kipas Xiao Yao di tangan Chen Ye. Dengan gelombang kipas bulu, dia langsung membunuh lebih dari 100 prajurit di alam para dewa, sehingga suara pecahnya para dewa di langit datang satu demi satu, dan itu secepat guntur. Alam Raja Dewa. Tentu saja tidak ada apa-apa di benua Lingwu. Tapi tidak sampai tingkat pembantaian seperti itu. Bahkan dia tidak bisa melakukannya. Bab 1473. Beigong Hongtian menghela nafas lagi dan lagi, untungnya itu bukan bawahannya. Kalau tidak begitu banyak orang meninggal, keluarga Beigong di bawah bawahannya akan terluka parah. Tapi Chen Ye benar-benar menyinggung klan jiwa. Klan jiwa tidak menakutkan, tetapi oleh jiwa di belakangnya menakutkan. Alam Raja Dewa. Di bawah tangan seorang seniman bela diri di alam harmoni, itu setara dengan seorang seniman bela diri di alam sumber Kunlun Void Dao. Di bawah tangan seorang pejuang di alam surgawi, hampir tidak ada perlawanan. 3.000 prajurit kerajaan Raja Dewa. Ratusan orang tewas dalam pertempuran, dan darah di tanah hampir menyatu menjadi sungai. Immortal Ling Yun menatap Chen Ye, dengan serius, menatap kipas Xiao Yao dengan tenang, dan melihat bahwa pukulan kipas Xiao Yao sangat merusak Dewa Surga 4 lapis dari klan jiwa yang menggabungkan ranah Tao. Ekspresinya sangat berubah, dan berkata, ini. Gerakannya sepertinya familiar. Itu adalah Dewa Xiao Yao. Dewa Kunlun Su yang bebas dan mudah, Li Jianan. Saya tidak menggunakan pedang, tetapi penggemar Xiao Yao, dewa yang menguasai 2 latihan hukum waktu. Hukum ruang dan waktu. Ini mengacu pada latihan yang diringkas dari hukum ruang dan waktu, seperti taktik pedang ruang dan waktu dari Frozen Sword Immortal, dan Frost Sword Art mirip dengan latihan semacam ini. Selamat Tuhan. Kuasai Happy Fan di satu tangan dan Happy Sword di tangan lainnya. Begitu kipas Xiao Yao keluar, dunia berubah warna, bunga sakura memenuhi langit, dan keindahan tertinggi adalah kematian. Begitu pedang Xiao Yao keluar, tubuh pedang berubah menjadi naga darah. Dia adalah satu-satunya di dunia dengan puncak tertinggi dan 2 latihan asal. Dia dikenal sebagai Dewa Kunlun Su yang memiliki paling banyak harapan memasuki alam ciptaan. Tidak heran. Bocah ini juga mendapat latihan Li Jianan, dewa bebas dan mudah. Xiao Yao Fan, yang mulia Ling Yun lebih dari terkejut, dan bahkan diam-diam menghitung, anak ini tampaknya memiliki banyak rahasia, jika tidak mungkin untuk memiliki kontak dengan begitu banyak orang besar yang dulunya kuat. Dia akan tahu bagaimana menguasai orang-orang ini. Dan mahir, dan bahkan mampu memainkan pesona orang-orang ini saat itu. Siapa yang berdiri di belakangnya? Tidak semua orang ini bisa menjadi tuannya. Tidak ada yang bisa mendapatkan begitu banyak pengakuan Tian Jiao pada saat yang bersamaan. Tian Jiao. Ya, banyak kekuatan besar Kunlun Su, di mata Ling Yun Xianzun, hanyalah junior, hanya prajurit Tian Jiao. Hal yang paling mengejutkan tentang Ling Yun Xianzun adalah latihan Chen Ye. Kumpulkan sumber ratusan sekolah. Apa yang terjadi dengan anak ini? Apa aku terus salah lihat? Ling Yun Xianzun merasa bahwa dia telah melihat melalui Chen Ye, tetapi seiring berjalannya waktu, dia semakin merasa bahwa dia tidak dapat melihat melalui Chen Ye, seperti orang yang penuh misteri. Pada saat ini, Soul Extinguishing Life benar-benar terpesona. Siapa sangka klan jiwa yang telah dia jaga dengan hati-hati akan dihancurkan di tangan seorang bocah bau. Kuncinya adalah dia tidak bisa bergerak. Kontraknya ada di sini. Penghancuran jiwa tidak tahan lagi, dan maju selangkah. Siapapun dia. Tidak peduli berapa banyak orang di belakangnya, hari ini, dia harus mati. Sol Miseng tidak melakukan apa-apa, tetapi matanya menjadi semakin dingin, dan dia turun dan berkata, dalam 2 jam, Chen Ye tidak akan mati, kamu akan mati. Ledakan dirimu pada penatua ini. Hanya menyisakan satu kekuatan jiwa ilahi untuk membunuh Chen Ye, penatua ini akan membangkitkanmu. Di antara suara-suara itu, samar-samar. Sebuah kontrak perkamen muncul dalam kehampaan. Itu adalah kontrak dari Blood Saint Demon. Tampaknya benar-benar mengeksplorasi kekuatan Chen Ye.
Tampaknya seseorang membantu Chen Ye, tetapi itu bukan untuk menyelamatkan Chen Ye. Kontrak setan darah suci. Ketentuannya adalah bahwa Chen Ye memperoleh rumput naga jiwa 10.000 tahun sendiri. Namun, untuk membantu Chen Ye secara diam-diam, apakah itu dianggap menyelamatkan Chen Ye? Tidak ada orang kedua yang ditembak. Dari awal hingga akhir, hanya ada satu. Itu Chen Ye. Daging, tetapi kekuatan jiwa berbeda. Perlahan-lahan, tubuh Chen Ye digunakan oleh Dewa Xiaoyao untuk bertarung melawan dua dewa, dan tarian kipas Xiaoyao dengan satu tangan memecahkan langit, menekan kedua dewa dan bertarung dengan sengit, tidak lama setelah Dewa Xiaoyao hendak membunuh kedua dewa. Di antara mereka, Dewa Surga tiga lapis dari alam Dao. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya, dalam hantu, kilat berwarna darah muncul dari udara tipis, dengan diameter 10.000 meter, itu seperti pukulan untuk menghancurkan dunia, dan itu sangat tirani. Bahkan jika itu dihadapi oleh Beigong Hongtian di tahap tengah alam penciptaan, Xiao Ran akan hancur dalam sekejap. Zizizi. Puff. Kekosongan itu terbelah, dan kilat berwarna darah muncul tiba-tiba. Semua orang yang mendengarkan kata-kata penghancuran jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit berwarna darah. Petir tirani yang tak tertandingi melanda semua orang di bawah alam Dao untuk sementara waktu, dan mereka semua bergegas ke tanah, tidak berani bergerak. Kontrak setan darah suci. Tianlei, Sol Miseng memandang Chen Ye dengan ngeri, dan berkata dengan terkejut, apakah kamu masih memiliki pendukung? Benar saja, seseorang membantumu haha, kontrak iblis darah suci telah dipicu. Aku ingin tahu mengapa kekuatanmu berubah. Tidak heran binatang kecil ini sekarat, ternyata ada seniman bela diri Harmony Realm yang tersembunyi di tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin 8 dewa klan jiwa, ratusan alam primordial, dan ribuan raja ilahi membunuhnya? Bagaimana dia bisa keluar dengan selamat? Ternyata dia menyembunyikan dewa, yang pasti telah membantu Chen Ye dan dirasakan oleh kontrak Gorevian. Hahaha. Tuhan tolong aku, jiwa Miseng tiba-tiba tertawa, betapa bersemangat dan bahagianya dia saat ini. Chen Ye binatang kecil ini akhirnya akan mati. Hahaha, momok guntur surgawi telah turun kontrak itu berguna bagaimanapun juga, lelaki tua itu tidak berani melakukannya, takut menghadapi guntur surgawi, tetapi orang-orang di belakangmu berani melakukannya, hahaha, bahkan jika dewa dan prajurit yang dianugerahkan menghadapi surga dan guntur surgawi, harus mati. Sangat bagus. Jadi, lelaki tua yang menyelamatkan begitu banyak orang itu berkorban. Hari ini, Chen Ye, kamu harus mati. Putus asa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Petir berwarna darah merobek kehampaan dan muncul, akan turun. Aura kehancuran membuat wajah Beigong Hongtian sangat dikalahkan, dan dia masih tidak berani menyelamatkan Chen Ye. Dia tahu. Jika Anda melakukannya sendiri, bahkan jika para tetua bersembunyi di kehampaan menyelamatkan diri Anda sendiri, Anda harus mati. Chen Ye, tidak bisa diselamatkan. Masih salah perhitungan. Mata Ling Yun Xianzun berkedip, tapi dia sedikit terkejut, dia tidak percaya bahwa Chen Ye akan mati seperti ini. Tiga dewa dan Buddha ingin menyelamatkan Chen Ye, tetapi mereka terjebak oleh 4 dewa, bahkan jika mereka mengepung Chen Ye, mereka akan berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat dengan Chen Ye. Itu pasti akan membunuhmu jika terkena. Klan jiwa. Saat ini, masih ada lebih dari 2.000 prajurit dari alam Raja Dewa yang tersisa. 60 atau 70 prajurit dari alam primordial semuanya telah pindah ke tepi pada saat ini, menunggu adegan di mana Chen Ye dibunuh oleh Tianlei. Banyak orang diam-diam memegang tinju mereka, sebelum dan sesudah, untuk membunuh Chen Ye, mereka berkorban hampir 1.000 prajurit Raja Dewa, lusinan prajurit primordial, dan 2 dewa. Sekarang, Chen Ye, iblis sialan. Akhirnya mati. Chen Ye melihat sekeliling, tiba-tiba tertawa, dan berkata, momok ilahi. Tianlei, ingin membunuhku. Aku tidak ingin mati, dan Tuhan tidak bisa membunuhku. Bab 1474. Kontrak darah suci iblis bermanfaat bagiku, jadi aku akan mematuhinya, tetapi itu tidak bermanfaat bagiku, jadi mengapa aku harus mematuhinya? Yang disebut surgawi Dao, ada apa? Hancurkan untuk Lao Su. Saat raungan Chen Ye menembus dunia, semua prajurit menatapnya dengan tatapan iblis. Hadapi guntur. Di hadapan momok ilahi, beraninya Anda melakukan ini, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Satu pukulan dari langit dan bumi. 5 dewa besar, buka. Chen Ye meledak, dan Xiaoyao Shenjun sudah mundur, tetapi dia masih memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat padanya. Kekuatan tempur, berubah menjadi hantu naga biru, bergegas ke langit.
Batu misterius itu benar-benar menghalangi Guntur. Bertarung dengan surga. Ho ho. Ho ho ho. Suara auman naga mengejutkan dunia. Puluhan ribu naga biru bertarung, seperti dewa penciptaan naga, luar biasa dan mendominasi, dan langsung menuju kilat berwarna darah. Petir meluap di tubuh naga. Tapi tetap saja itu tidak meledak. Klan jiwa. Ribuan Raja Dewa, sangat kuat. Sekte inferior biasa, hanya ada puluhan atau ratusan Raja Dewa. Secara relatif, tanah klan jiwa ini masih sangat dekat dengan Sekte Tengah. Chen Ye sepertinya mengatakan sesuatu, dan semua orang merasa seperti kata terakhir. Tetapi masih memilih untuk mendengarkannya. Aura naga biru di atas kepalanya berubah tajam, dan semua orang tidak tahu situasinya. Keluarga Beigong seharusnya ada beberapa kerajaan Raja Dewa, dan menguasai 10 tempat yang setara dengan tanah surga dan bumi. Ada 5 atau 6 ribu dewa di alam, ada ribuan di alam primordial, dan ada lusinan dari mereka di alam Dao. Sebaliknya, kemudi klan jiwa jelas tidak lemah. Dan aku akan menunggu hari ini. Sebelum Chen Ye selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat ke udara, meraih hantu Changlong, dan bergerak menuju prajurit klan jiwa di sekitarnya. Untuk menghancurkan tanah klan jiwa ini, ada begitu banyak alam Raja Dewa, campuran Yuan Jing'ah. Ini benar-benar mengasyikkan. Saat suara itu jatuh, naga biru meledak, dan pelayan petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, seperti gelombang pasang, membunuh prajurit Sol Rache di sekitarnya ke segala arah. Chen Ye juga terluka parah, dan dengan cepat jatuh di bawah, di udara, dan bahkan para pejuang di tepi wilayah klan jiwa, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semuanya disambar petir di langit, diikuti oleh ledakan. Petir darah. Itu berubah menjadi batu hitam dan dimakan oleh puluhan ribu Changlong. Kekuatan di dalam Changlong dikonsumsi sebanyak 70%, tetapi 30% sisa kekuatan tidak dapat dihentikan, dan dibagi menjadi ribuan. Petir oleh karena itu, Chen Ye langsung meniup Changlong, dan melepaskan petir ini, dan memandu kilat, menyerang ribuan jiwa yang kuat. Ledakan. Ledakan. Satu demi satu suara bergerak muncul, dan tubuh berdaging dari seniman bela diri kerajaan Raja Dewa meledak. Petir berwarna darah, petir berwarna, menghantam satu demi satu jiwa yang kuat. Jiwa-jiwa yang kuat jatuh dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang. Di mana Chen Ye berjalan, ada pembangkit tenaga klan jiwa dengan tubuh kedagingan yang meledak di mana-mana. Jika adegan besar seperti itu ditampilkan dalam sebuah lukisan, subjeknya adalah Chen Ye, dan latar belakangnya adalah alam Raja Dewa klan jiwa yang meledak. Seniman bela diri dan perlindungan primordial. Dalam sekejap, darah ada di mana-mana, dan potongan tunggul yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Tanah klan jiwa yang sangat tirani hampir musnah di bawah ribuan petir ini. Bahkan kematian jiwa, mereka semua terbunuh oleh lebih dari 100 sambaran petir, dan 6 dewa yang tersisa, masing-masing dikunci oleh lusinan petir, melarikan diri kemana-mana. Melihat adegan seperti itu, Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki 1000 pertempuran selama sisa hidup saya, dan sulit untuk kalah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuh saya, dan masing-masing dari mereka akan mati. Di bawah tanganku. Ini adalah kasus dengan keluarga Kunlun Su Huang di masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk klan roh benua Linggu hari ini. Dalam beberapa hari mendatang, begitu juga perlombaan roh darah. Sekte pedang darah bahkan lebih, dan istana jiwa tidak terkecuali. Ingin membunuhku. Aku akan membunuhnya. Bahkan jika langit dan bumi melarangnya, bahkan jika langit dan bumi melemparkan guntur dan cambuk, itu tidak bisa menghentikanku. Jika saya secara paksa menghentikannya, saya akan menghancurkan dunia ini, menghancurkan surga dan jalan ini, dan membangun kembali semuanya. Sangat kuat. Anak ini gila. Ada darah di sudut bibir Beigong Hongtian, meskipun dia tidak diserang, dia terluka setelahnya. Ling Yun Xianzun menunjukkan kekaguman dan kekaguman di matanya, memandang Chen Ye dari kejauhan, mengangguk, dan berkata, petir berdarah ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh anak ini, Anda dapat memahaminya sebagai pedang istana Kaisar Wanjian. Penuh dengan Tuhan. Meniup. Dewa pedang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ini setara dengan kilat merah ini. Kekuatannya hilang 70%. Tapi itu juga setara dengan pukulan kekuatan penuh dari praktisi Tianwu tingkat pertama di alam penciptaan. Tanah klan jiwa ini hilang, Yang Mulia Ling Yun abadi menatap kilat dan menjadi tenang, dan tanah klan jiwa hangus di mana-mana, dan pikirannya bergetar. Chen Ye. Dia adalah putra kaisar yang bangga, seorang pejuang muda yang benar-benar kejam, benar-benar kejam. Gunakan latar belakang untuk secara paksa menyerap momok dan gunakan untuk penggunaan Anda sendiri. Seberapa gila ini? Bagaimana mendominasi?
Saya khawatir ada beberapa karakter seperti itu di dunia, bahkan jika ada, itu baru berusia puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, dapatkah itu dilakukan? Bum bum bum. Ledakan. Kekosongan masih terkoyak, dan ada kilatan petir merah. Kekuatannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Persetan. Aku tidak percaya Tuhan. Mengikuti auman Chen Ye, pilar batu di bagian terdalam dari pemakaman reinkarnasi meledak dengan kekuatan absolut, langsung menelan 3 petir merah, bahkan batu nisan lain yang belum rusak telah dilengkapi dengan kekuatan yang sangat kuat. Saat berikutnya, sebuah bayangan di pilar batu kuburan reinkarnasi menerobos kehampaan, berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan tiba-tiba meledak kontrak iblis darah suci. Kontraknya hilang. Momok surga dan Dao juga menghilang. Dalam adegan seperti itu, Ling Yun Xianzun terdiam. Orang di belakang Chen Ye mengambil tindakan. Ini sangat kuat, itu langsung meledakkan kontrak Bloodstained Demon, penjahat macam apa ini? Atau orang suci bergelar, Raja Suci, Iblis Suci. Tidak, Ling Yun Xianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa mempercayainya. Di masa lalu, orang-orang kudus jatuh, dan tidak ada orang suci di dunia. Mungkinkah mereka setengah orang suci? Bisakah setengah orang suci melanggar kontrak iblis darah suci? Orang suci yang diberi gelar dari alam Taiksu juga dihormati oleh pembangkit tenaga listrik utama sebagai Raja Suci, Iblis Suci, Del. Keberadaan yang menakutkan. Tentu saja, adalah mungkin untuk memutuskan kontrak iblis Santo Darah, dan bahkan bertarung 1 atau 2 dengan surga, tanpa takut akan jalan. Namun, orang suci bergelar terdekat meninggal 90.000 tahun yang lalu. Apakah mungkin sudah pulih? Adapun semi suci, surga lapisan ke-9 dari alam penyegelan pintu. Bisakah kamu memutuskan kontrak iblis darah suci? Ling Yun Immortal Venerable tidak berani memikirkannya lagi, sepertinya Chen Ye bukan lagi seseorang yang bisa dia pandang rendah. Sebaliknya, Chen Ye memiliki hak untuk memandang rendah dirinya sendiri. Latar belakang kuat Chen Ye benar-benar menumbangkan pikirannya dan secara paksa menghancurkan konsep dan prasangkanya. Bab 1475 sekarang. Jangan meremehkan Chen Ye. Bahkan jika Anda berbicara, Anda harus berbicara dengan Chen Ye dengan hati-hati. Adapun Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Merupakan kehormatan bagi Istana Kaisar Lingxian saya untuk memiliki pendamping Tao seperti itu. Tepat ketika Ling Yun Immortal Venerable bergetar, bayangan hitam jatuh dari langit, dan itu adalah kematian jiwa. Dikunci dan diserang oleh lusinan petir, jiwa surga lapis kedua dari alam penciptaan hampir mati, dan sekarang juga menderita kerugian besar, dan jatuh langsung ke surga lapis pertama dan kedua dari jalur gabungan. Karbon hitam, itu sangat menyedihkan. Pada saat ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengatur napas dan menyembuhkan luka-lukanya, dan tidak berani mengganggu Chen Ye lagi. Dengan perbandingan, 6 penguasa ilahi, tersebar dan melarikan diri. Hanya ada 2 orang yang bisa kembali pada akhirnya, 2 dewa yang bergabung dengan Dao dan surga lapisan kedua. Karena keberuntungan, selusin petir yang mengejar mereka mengenai prajurit alam primordial lainnya, memungkinkan mereka untuk selamat, adapun 4 lainnya, meskipun tubuh tidak meledak, tetapi jiwa diledakkan oleh kilat langsung, dan mati langsung di tempat. Klan jiwa di sini. Ini hampir hilang. Chen Ye merasa bahwa tubuhnya akan runtuh, dan dengan tegas menahannya. Dia melangkah keluar 1 langkah dan datang ke atas satu-satunya batu yang tersisa, melihat ke bawah ke mayat-mayat besar di bawah kakinya. Ramuan, langsung dikumpulkan semua harta karun di negeri ras jiwa ini. Tidak heran orang-orang di Tiongkok mengatakan bahwa yang terbaik adalah mengeluarkan bonus perang. Kali ini, Chen Ye mendapatkan terlalu banyak. Namun, dia bisa merasakan bahwa semua kekuatan berasal dari pilar batu di kedalaman kuburan reinkarnasi. Pilar batu yang sangat aneh. Hanya ada 1 kata di pilar batu, menjulang. Menunjuk. Chen Ye tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki pilar batu. Saya khawatir kuburan reinkarnasi tahu bahwa itu tidak dapat menghentikan kekuatan ini. Lakukan apa saja untuk menyelamatkan diri. 3 dewa dan Buddha juga datang untuk membantu Chen Ye mengumpulkan rampasan. Harganya sangat besar sehingga jika Anda tidak mengumpulkan rampasan, itu akan menjadi kerugian besar. 3 dewa dan Buddha tidak diserang oleh kilat, tetapi mereka juga terguncang oleh akibatnya. Sekarang mereka hanya dapat melakukan sesuatu untuk mengumpulkan rampasan. Secara bertahap, Beigong Hongcai kembali dan berkata dengan terkejut, tanah klan jiwa ini dihancurkan. Tanah klan jiwa besar. Subkemudi ke-7 dari Istana Jiwa, dan bahkan subkemudi ke-8 dan ke-9 dari wilayah barat, telah bergabung untuk menekan klan Beigong, klan Linghu, Suang Wang Hui dan 10 sekte besar kelas menengah dan kelas menengah lainnya. 10.000 tahun yang lalu.
Di Subruder, ada banyak prajurit di alam Raja Dewa dan alam primordial. Mereka pernah bertarung melawan Asosiasi Suanguang dan membantai Subruder kelima dari Asosiasi Suanguan. Subruder ketujuh dari Istana Jiwa. Pergi keluar. Dibunuh oleh satu. Orang ini bukan Immortal Venerable of Fortune Realm, atau martial artist dari Star Aperture Realm. Itu bahkan bukan tuan seperti dewa sejati yang diberi gelar, tetapi seorang pria muda dengan 3 lapisan surga di ranah Raja para Dewa, Chen Ye. Dengan cara ini, kemudi bawah Istana Jiwa dihancurkan. Istana Jiwa memiliki 10 kemudi utama, menyusup dan mengendalikan lebih dari 1000 pasukan, dan bahkan mengendalikan beberapa keluarga kelas menengah, dan sekarang satu kemudi telah dihancurkan oleh seseorang. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi keluar. Cabang ketujuh dari Istana Jiwa telah hilang, bukankah itu berarti bahwa keluarga Beigong saya, keluarga Baili, dan kultus api semuanya dapat menjelajah lebih jauh ke barat? Beigong Hongtian mengoceh, kejutan di hatinya tak terlukiskan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wanian tidak pernah melakukan semua ini. Sekarang, biarkan Chen Ye melakukannya. Bahkan jika tersembunyi di kehampaan, 4 yang mulia abadi di alam penciptaan, termasuk penatua tertinggi ketiga, penatua tertinggi keempat, penatua kelima tertinggi, dan penatua keenam tertinggi keluarga Beigong, semuanya tampak ngeri. Mereka dapat menghancurkan kemudi ketujuh, tetapi dia takut pada Istana Jiwa, tidak berani menghancurkannya, atau bahkan berani menyinggung 7 kekuatan klan jiwa kemudi. Sekarang, seorang jenius tak tertandingi yang tidak takut mati dan tidak takut masalah ada di sini. Dengan kekuatan satu orang, hancurkan seluruh subruder ketujuh. Adapun kematian jiwa, itu telah menderita kerugian besar, dan tidak ada perbedaan antara kematian dan keabadian. Hanya jiwa-jiwa dari kekuatan tempur surgawi lapisan kedua dari Harmoni Realm yang akan dihancurkan. Bahkan jika Chen Ye tidak membunuh mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat melarikan diri dari tangan beracun Sekte Api Mengamuk dan keluarga Baili. Hahaha. Itu hilang, itu hilang. 1000 tahun. Jiwa hancur hidup sangat sedih, melihat kemudi ketujuh berubah menjadi bumi hangus, dia langsung berkata dengan sedih dan marah, 10.000 tahun yang lalu, betapa mulianya kemudi ketujuh saya menekan keluarga Baili dengan kekuatan saya sendiri, sehingga mereka tidak berani bergerak untuk 1 atau 2, bahkan 14 dewa lahir di masa lalu, membunuh lebih dari 10 dewa dari Sekte Api. Sungguh roh yang bersemangat itu. Ini semua salahku bahwa selama bertahun-tahun, aula utama telah mengambil 6 dewa. Aku mengambil 4.000 kerajaan Raja Dewa dan 300 alam primordial, jika tidak. Tetapi bahkan jika helm ketujuh saya adalah segalanya. Dia mondar-mandir di bawah tanah yang hangus, melihat bangunan yang rusak dan darah di seluruh tanah, dan tidak bisa berhenti mencibir, saya khawatir itu akan jatuh, kontrak iblis darah suci. Bagaimanapun juga, aku masih kalah. Kontrak setan darah suci. Saya berpikir bahwa guntur momok ilahi bisa membunuh Chen Ye. Tapi dia tidak menyangka itu akan digunakan oleh Chen Ye, tetapi malah membunuh klan jiwa Zuqian dari subruder ketujuh. Putra Chen Ye ini. Keberadaan di belakang, lelaki tua itu tidak bisa menyinggung. Pada hari itu, lelaki tua itu seharusnya tidak membalas ini, dia juga tidak boleh membuat Chen Ye berdarah. Tidak ingin martabat dan wajah ini. Jika tidak, tidak akan begitu. Chen Ye. Apakah kamu pikir kamu menang? Tidak. Meskipun pembangkit tenaga listrik di aula utamaku belum kembali, itu masih bukan sesuatu yang bisa kamu pindahkan. Jiwa Miseng merasakan sesuatu dan berkata, kamu memiliki perasaan spiritual untuk menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik kuno. Aku khawatir dia hanya bisa membantumu sekali. Lain kali, siapa yang akan menyelamatkanmu? Apakah kamu pikir itu akan berakhir jika kamu membunuh kami? Tidak, aula utamaku akan mengeluarkan perintah untuk membunuhmu sampai ke ujung bumi, karena kekuatan di belakangmu habis hahaha. Dan rahasia di balikmu pasti menarik Istana Jiwaku pasti tertarik. Mendapatkan rahasia ini, Istana Jiwaku tidak akan takut pada 3 keluarga teratas. Sekarang, dia tersenyum jahat, mengeluarkan benda berwarna darah, dan berkata, biarkan Penatua Jiwa Tian mencoba rahasia Anda. Jika Anda beruntung, Anda mungkin diburu. Jika Anda tidak beruntung, mungkin terbunuh di tempat, tetapi benda itu juga milik kita. Penghancuran jiwa membakar darah seluruh tubuh, termasuk kerajaan surgawinya sendiri, hukum ruang dan waktunya sendiri, dan bahkan hukum 5 elemen, yang semuanya terbakar, hanya agar surga jiwa dapat menembak setiap puluhan ribu mil. Chen Ye. Anda menghancurkan kemudi ketujuh lelaki tua itu tidak berdaya untuk membunuh. Karena ini masalahnya, lelaki tua itu akan jatuh, lebih baik mengorbankan dirimu sebagai imbalan atas kesempatan tetua kelima untuk menembak, mari cari tahu pantatmu. Hampir dalam waktu singkat.
Peralatan berwarna darah dikombinasikan dengan segala sesuatu yang membunuh jiwa, benar-benar membentuk gerbang darah di udara. Sol Tian, yang wajahnya sangat tersembunyi, keluar dari gerbang darah. Bukan tubuh. Ini adalah kombinasi dari kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa ilahi, ditambah kekuatan penuh dari jiwa yang menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah hantu, tetapi memiliki kekuatan tempur dari 5 lapisan surga di alam ciptaan.